Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Gurui Ya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, dalam kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan siraman rohani, yaitu tentang Brahman Atman Akyam itu kayak apa sesungguhnya. Ada seorang siswa yang bernama Satsangi. Dia selalu mendampingi, mendengarkan ceramah-ceramah agama, dan mendengarkan gurunya ceramah, dan mengikuti juga tentang meditasi. Pesan guru terhadap sang murid, semua yang ada di dunia ini adalah Brahman. Baik benda mati, benda hidup, sesungguhnya adalah Brahman. Kalau kita menyadari semua adalah Brahman, Tuhan tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada pergolakan-pergolakan atau konflik-konflik yang menyengsarakan makhluk di dunia ini. Pemirsa yang terkasih, itu ajaran sang guru terhadap muridnya. Pada suatu ketika, Satsangi ini, dia berjalan di satu perkotaan dan dia mendengar teriakan orang-orang di sekitarnya. Ternyata dia melangkahkan kakinya, melihat gajah yang sangat besar. Gajah itu ngamuk, dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu menyerukan, "Jauhilah gajah itu, cepatlah berlari, tinggalkan gajah itu." Pada saat itu terdapat dalam benak Satsangi ini, kenapa aku harus lari? Gajah itu Brahman Tuhan, aku ini Brahman Tuhan. Aku tidak perlu lari. Perintah teriakan teman-teman orang-orang yang ada di sekitarnya, "Wahai orang bodoh, tinggalkan segera gajah itu." Tapi dia tidak bergeming, tetap saja. Akhirnya gajah itu datang dan melemparkan sekian meter, sampailah dia itu tersengal-sengal napasnya, melambung dari udara sampai ke tanah. Pada saat itu, untung saja dia tidak patah, masih bisa bernapas. Tapi Satsangi ini berkata dalam hati, "Kenapa gajah itu Brahman, aku Tuhan? Kenapa Brahman menabrak Brahman?" Dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada pada dirinya. Lalu dia menemui sang guru. Guru katakan semua yang ada ini adalah Brahman. Karena itu harus menyayangi dan menghormati. Tapi tadi aku menemukan gajah yang ngamuk. Aku sudah berpikir bahwa dia Brahman. Aku juga Brahman atau Tuhan. Kenapa Tuhan menabrak Tuhan, guru? Sang guru menjawab dan sambil tersenyum, "Anakku, kau menganggap gajah itu adalah Brahman atau Tuhan. Kau menganggap dirimu Brahman atau Tuhan. Tapi kenapa? Apakah kau mendengar teriakan-teriakan orang yang ada di sekitarnya?" Satsangi hanya bisa mengangguk dan mengatakan, "Iya, anakku,
Kalau kau berpikir bahwa gajah itu Brahman atau Tuhan, dirimu adalah Brahman atau Tuhan, orang-orang yang berteriak itu juga suara Tuhan. Kenapa kau mengabaikan suara Tuhan begitu saja? Wahai anakku, ternyata Satsangi di sana dia menyadari kekurangannya. Lanjut sang guru menceritakan, Satsangi putraku, anakku, kalau kau bisa seperti Sukadewa, barulah kau berpikir tentang yaitu bahwa dirimu sesungguhnya adalah Brahman. Berarti mendapat kesadaran dan pemahaman yang sangat tinggi, anakku. Satsangi muncul dalam benaknya. Dia bertanya lagi, Guru, hamba belum mengerti dan tidak tahu tentang Sukadewa itu. Ceritakanlah itu, Guru. Pada saat itu sang guru menceritakan kembali, Sukadewa itu dia sudah tidak ada keterikatan terhadap duniawi lagi. Dia mendapat pencerahan yang maha tinggi, kesadaran yang tertinggi. Itulah menyebabkan semua yang dekat menjadi kasih, karena dia sudah memandangnya, mampu mengamati, mendapatkan pencerahan yang maha tinggi itu, anakku. Akhirnya dia tidak mau ketinggalan. Dia mengikuti gurunya, yaitu melaksanakan ajaran Dharma dan kebenaran itu kemanapun, dan melakukan meditasi dengan tekun. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, di lain pihak, di sini Sukadewa itu dia bersama dengan Resi Vyasa, dia putranya. Tapi suatu ketika, karena Sukadewa mendapat pemahaman yang maha tinggi, pencerahan yang sangat tinggi, dia ingin berkelana ke tengah hutan. Dia lari meninggalkan tempat itu. Maka Begawan Vyasa mengejarnya. Wahai putraku, jangan kau tinggalkan tempat ini, jangan kau tinggalkan aku. Kembalilah, wahai anakku. Dan dia mengejar. Pada saat itu, pada zaman itu, pohon-pohonan kebetulan bisa berkata. Pohon itu menghalangi. Wahai Vyasa, aku dengar kau memanggil putraku, putramu itu. Apakah kau tidak menyadari tentang reinkarnasi? Yang lahir meminjam jalan melalui dirimu, apakah kau tidak sadar? Bisa saja itu kakekmu, nenekmu, ataupun sanak keluarga yang lain, atau leluhur-leluhurmu yang suci juga. Itu mungkin bisa turun ke dunia. Apakah kau selalu memandang dia putramu? Hentikan perbuatan konyol ini, wahai Vyasa. Begawan Vyasa tidak peduli terhadap itu. Dia mengejarnya, dan pada suatu ketika itu dia melintasi, yaitu sebuah danau, yaitu di perbukitan yang sangat bening airnya. Dan bidadari-bidadari cantik pada saat itu dia mandi dengan telanjang bulat benar. Pada saat itu Sukadewa melewatinya. Bidadari tidak peduli, Sukadewa tidak peduli. Maka pada saat itu juga dari belakang yang mengejar adalah Begawan Vyasa. Dan pada saat itulah bidadari yang melihat Vyasa itu langsung semua mengambil kain menutupi organ tubuhnya yang sangat vital. Dan pada saat itu Begawan Vyasa bertanya, wahai Nona, kenapa aku lewat di sini kau membelakangi aku?
Dan tadi rupanya kau tergesa-gesa mengambil kain menutupi tubuhmu. Padahal tadi aku melihat kau tidak pedulikan itu. Kau biasa saja di depan putraku Sukadewa. Pada saat itulah bidadari itu memberikan penjelasan. Wahai Vyasa, yang kau pandang sebagai putramu Sukadewa itu sangat jauh berbeda dengan dirimu, Vyasa. Sukadewa itu, dia itu menganggap semua yang ada ini adalah Tuhan. Dia dengan penuh kasih melaksanakan kewajiban itu di dunia ini. Dia tidak terikat lagi oleh hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan dirimu. Kalau dirimu masih bisa membedakan mana perempuan, mana laki-laki, melainkan putramu tidak ada itu. Putramu memandang semua adalah Tuhan. Itulah sebabnya aku melihat kehadiranmu. Aku memakai kain dan menutup tubuhku dan membelakangi dirimu di dalam proses pembicaraan ini. Kau masih terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Itulah sebabnya. Sedangkan Sukadewa, dia benar-benar mendapat pencerahan dan pemahaman yang sangat tinggi. Sarwam idam kalu Brahman. Brahman bersemayam dalam semua ciptaannya, dan dia pun memandang baik benda mati maupun benda hidup itu adalah Brahman, sehingga tidak ada kebencian, tidak ada ketakutan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan. Dia sudah mencapai jiwa mukti, moksa semasih hidup. Brahman Atman Akyam. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.